Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradarsa USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Kemarin saya tidak sempat untuk buatkan analisa di channel ini ya, dikarenakan ada sedikit urusan kemarin dan saya hanya bagikan plannya di grup Telegram ya, dan alhamdulillah hari ini dia terlihat melakukan penurunan dan terjadi penolakan di area zona B kedua ya, dan saat ini sudah mulai terlihat untuk opsi pergerakan yang akan terjadi di berikutnya ya, untuk pergerakan dari SAUSD sendiri di hari ini di hari Rabu. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian kita masuk ke time frame daily. Kalau kita lihat di time frame daily di sini ya, dia sempat untuk menguji di area di key levelnya 2039. Jadi ini adalah kunci ya untuk penerusan trennya melakukan kenaikan dengan syarat dia harus break di atas dari 2039 untuk time frame daily di hari Rabu ini. Jadi kita akan tunggu seperti apa, karena untuk saat ini ya time frame daily-nya masih ada 9 menit untuk closing. Jadi kita tunggu untuk pergerakan berikutnya untuk hari Rabu, apakah dia akan mampu break di atas dari 2039, maka potensinya untuk pergerakan berikutnya akan berpotensi untuk melakukan kenaikan ya. Dan mungkin untuk hari ini news tidak terlalu high impact ya, karena news berikutnya itu tanggal di hari Kamis ya, tanggal 8 itu baru ada news high impact. Ini di tanggal 8 ada news ini ya, jobless claim yang akan rilis di hari Kamis. Jadi mungkin akan ada pergerakan-pergerakan yang di luar dari pergerakan seperti biasanya ya. Jadi market minggu ini kurang stabil, mungkin minggu depan baru akan terlihat stabil kembali ya. Jadi kalau kita lihat di time per 4 jam ya, key level memang ada di 2039.66. Jadi selama dia tidak mampu untuk break di atas dari area 2039.66, maka masih memiliki potensi untuk melakukan penurunan ya, dengan opsi pergerakan saat ini merupakan area koreksinya saja. Namun kalau kita lihat di sini nih, ini ada pembentukan area demand di time frame 4 jam, kemudian terjadi pembentukan dua candle bullish yang mendukung pergerakan untuk hari ini potensi akan break di bawah dari 2039.66. Namun kemungkinan akan ada koreksi dulu ya, atau akan sideways dulu di kisaran area, kita tandain di sini di kisaran area ini ya, potensi akan koreksi dulu di kisaran area ini sampai dengan key levelnya. Jadi untuk opsi mencari buy-nya kita tunggu dia apakah kita ambil ketika dia breakout atau koreksi, karena di sini ada juga area RBS yang potensi di retest jika memang terjadi penurunan ya. Jadi ada potensi terjadi fake break di bawah nanti di sini untuk kembali melakukan kenaikan. Namun tetap kita waspada saja dulu pergerakan untuk minggu ini. Jadi kurangi dulu penggunaan lot seperti biasanya, jadi jangan terlalu overtrade juga untuk minggu ini ya. Jadi untuk update hari ini saya akan membuatkan dulu untuk opsinya. Jadi ini akan saya jadikan sebagai zona B1 untuk area RBS nya. Untuk di area ini kita juga bisa ambil buy ya ketika memang harga tidak mampu untuk menuju ke 2000 ke zona B1. Jadi ada key level di sini. Kita ganti warna, ini kita hapus saja ya. Ini adalah RBS di zona B1. Kemudian untuk zona B kedua kita bisa ambil di area ini, dan zona B ketiga kita ambil di area bawah saja ya, di area supportnya. Jadi ini akan menjadi opsi kita untuk mencari area buy. Kemudian untuk opsi sellnya kita bisa masuk saja dulu di area ini dengan opsi untuk koreksi ya. Jadi akan ada koreksi dulu minimal 30-60 pip untuk kemudian melakukan kembali kenaikan. Dan untuk opsi buy berikutnya kita ambil di persilangan antara exponential moving average dengan candlenya ya, mendekati di area imbalance juga, merupakan area imbalance. Jadi kita ambil di sini. Coba kita masuk ke time frame 30 menit atau time frame 15 menit ya. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai area untuk zona sell kedua. Kemudian ini kita ganti warna seperti biasa. Jadi untuk level ya tetap di area 2039.
Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di area supply dan juga merupakan resisten ya, strong resisten untuk saat ini. Kita masukkan angkanya dulu untuk kemudian menggambarkan skenario yang akan saya buatkan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi untuk zona B1 kita ambil di 2031 dan 2029 ya. Jadi ini untuk opsi kita zona B1 nya. Kemudian untuk zona B kedua kita ambil di 2025 dan 2023. Kemudian untuk zona B ketiga kita ambil di 2018 dan 2016 ya. Jadi ini untuk zona B ketiga kita. Kemudian untuk zona sell 1 kita tempatkan di area ini di harga 2000, kita lihat dulu, 2040 dan 2041 ya untuk zona sell satunya. Atau kita ambil di 2042 ya untuk zona sell 1. Nah, ada shadow di area ini ya. Kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di 2046 dan 2048. Dan untuk zona sell ketiga kita ambil di 2054 dan 2056 ya. Ya, jadi ini untuk pandangan kita untuk hari ini. Jadi ada 3 opsi nanti ya, opsi kenaikan dan opsi penurunan serta opsi sideways untuk hari ini ya. Jadi untuk skenario nya jika nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga masih sideways di kisaran area ini di dalam zona kuning, maka kita akan pantau ya apabila dia juga melakukan penurunan di area minimal di key levelnya itu di 2031.90 atau di area RBS nya itu di zona buy 1 kita. Jika ada konfirmasi atau penolakan yang bagus di area ini, maka kita bisa melakukan order buy ya di dua area ini dengan opsi untuk menguji di zona sell 1. Kemudian apabila ini diuji dan penurunannya tidak terlalu signifikan ya, dia hanya bergerak kisaran 30 minimal 30 sampai 60 pip. Kemudian jika opsinya di sini terjadi sideways, maka kita akan tunggu dia break di atas dari 2042 ya. Apabila dia break di 2041 2042, maka kita bisa masuk buy lagi dengan opsi melakukan kenaikan ke zona sell kedua, kemudian retest dan lanjut lagi melakukan kenaikan ke zona sell kedua ya, zona sell ketiga. Namun apabila di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga langsung break di atas dari zona sell 1, maka opsinya kita bisa ambil di area ini ya dengan opsi skenario seperti ini. Namun tetap kita tunggu konfirmasi dan pergerakan yang akan terjadi di sesi berikutnya ya. Dan apabila nanti dia break dua area ini di key level 2031.90 dan juga 2000 area zona buy satunya, maka ini akan potensi untuk melakukan penurunan kembali ke area zona buy kedua dengan opsi bisa saja dia akan melanjutkan penurunan ke zona buy ketiga. Dan kalau kita lihat juga garis trend line di sini, dia sudah break ya, dia sudah break dari trend line-nya dan dia sempat retest yang di sini kita lihat menjadi zona buy kedua. Dan apabila ini dari pergerakannya ini potensinya akan terjadi kenaikan kembali ya, dengan kalau kita garis di sini garis trend line, ini potensi koreksi di key level dan juga di zona buy 1 untuk melanjutkan kembali kenaikannya ya. Karena kalau kita lihat opsinya di sini secara minor trendnya akan melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Jadi opsinya hari ini lebih cenderung melakukan kenaikan apabila dia masih tertahan di atas dari key level dan 2031 dan 29 ya. Jadi opsinya masih akan terjadi kenaikan untuk hari ini jika dia masih tertahan di dua area ini. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Namun apabila dia break di bawah dari dua area ini, potensinya akan terjadi lanjutan penurunan kembali. Jadi itulah sedikit ulasan saya mengenai analisa di SHUSD untuk hari ini di hari Rabu. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat ini di analisa hari Senin ya. Dia tidak mampu untuk break di atas dari 104.54 dan terjadi penurunan. Di sini saya akan hapus dulu. Kalau kita lihat di sini ada area demand ya. Ini ada area demand yang sebelumnya menjadi supply.
menjadi base area ya, yang terjadi di sini rally base rally. Kemudian di sini potensinya akan terjadi sebagai area demand dan juga RBS ya. Jadi selama harga tertahan di area ini, maka potensinya untuk indeks dolar akan terjadi kenaikan. Namun kalau kita lihat di sini ya, secara pergerakan dari garis trendline ini dia sudah break. Jadi apabila di sesi Asia ini terjadi kenaikan dulu, maka potensinya akan koreksi untuk kembali melakukan penurunan dengan opsi target di area ini, dan di bawah juga ada area RBS ya. Ini ada RBS juga. Di potensi untuk target penurunan hari ini di 103.89 dan juga di area RBS-nya itu di 103.76 dan 103.66 ya. Jadi opsinya seperti itu jika ada koreksi untuk hari ini ya. Namun apabila ketika dia mencapai area RBS ini dan juga area demand-nya kemudian terjadi kenaikan dan break di atas dari trendline ini, maka potensi akan kembali melakukan kenaikan ya, dengan opsi target itu 100 di 105 ya. Targetnya untuk kenaikan saat ini targetnya bisa saja kembali ke 105 untuk pergerakan indeks dolar di hari ini ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.